Sebuah lubang api tak berujung terbakar di kedalaman mata Gavin saat dia mengencangkan cengkeraman di pinggangnya. Dia secara naluriah mencium bagian belakang daun telinganya saat suaranya yang serak berkata, "Siang atau malam, apa bedanya?" Kehadirannya begitu mendominasi, dan dia bisa merasakan panas tubuhnya memancar di kulitnya. Itu membuatnya merasa seperti dia bisa pingsan kapan saja. Gavin menekan bibirnya dengan marah ke bibirnya. Ciuman itu begitu memabukkan hingga Elsa merasa pusing. Lututnya segera melemah dan akan menyerah jika bukan karena pelukan Gavin. Saat itu, keinginan dalam diri Gavin telah terbangun. Dia bersandar padanya saat matanya yang berwarna hitam menatap tajam ke wanita di depannya. Seorang wanita yang sangat cantik bahkan membuat Bunga malu. Dia merasa seolah-olah dia akan kehilangan akal kapan saja. Elsa, yang tangannya mencengkeram erat kerah bajunya, memerah. "Elsa!" Suara seraknya berbisik saat dia membawanya ke tempat tidur. Setelah merasakannya, Gavin dibiarkan menginginkan dan merindukan lebih banyak lagi malam itu. Elsa siap menyerahkan dirinya kepadanya. Namun, saat semuanya akan turun, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang hangat di tubuh bagian bawahnya. Persis seperti itu, dia tersentak kembali ke kenyataan. Gavin membisikkan hal-hal manis ke telinganya. "Ayo, jangan takut," Elsa berkata dengan malu. "Tidak, bukan itu." Ini membuat Gavin lengah, dan dia bertanya secara naluriah, "Apa itu?" Gavin tampak seperti guntur baru saja menghantamnya. Kata-katanya telah menghancurkan suasana hati dan menghancurkan hatinya berkeping-keping. Alisnya berkerut saat dia melirik celana dalamnya. Dia sangat malu sehingga dia ingin bersembunyi. Mendorongnya pergi, dia berkata, "Aku tidak berbohong, tolong jangan lihat." Keributan itu membuat darahnya mengalir keluar, dan Gavin memperhatikan noda di celana dalamnya. Wajahnya langsung menjadi gelap. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain menatapnya dengan frustrasi. Dia sangat menginginkannya. Elsa dengan cepat mengambil selimut tipis dan melilitkannya ke tubuhnya. Wajahnya memerah lebih dari sebelumnya ketika dia memandangnya dan berkata, "Bisakah kamu meminta seseorang untuk membelikanku beberapa pembalut?" Gavin merasa seolah-olah hatinya baru saja menerima sejuta pukulan. Dia tidak percaya bahwa ini telah merusak momen mereka. Elsa merasa tidak enak saat melihat betapa kecewanya Gavin. Oleh karena itu, dia bertanya dengan malu-malu, "Bisakah kamu?" Gavin menghela nafas tak berdaya dan turun dari tempat tidur. Dia merasa seperti lelucon. Mengapa haidnya harus datang saat ini? Saat dia meluruskan bajunya, dia melirik wanita yang memabukkan itu untuk terakhir kalinya, sebelum dia dengan enggan keluar untuk mengambilkan beberapa pembalut. Saat Gavin menutup pintu, Elsa menghela nafas frustrasi dan menggerutu, "Mengapa kamu harus datang sekarang?" Sejujurnya, sarafnya tidak terkendali sebelumnya. Dia sama sekali tidak siap untuk momen ini. Ini bukan pertama kalinya, namun dia merasa seperti itu. Sementara itu, Paman Reza sibuk dengan pikirannya di ruang tamu. Pemandangan Gavin berjalan menuruni tangga mengejutkannya. Apa yang kamu lakukan di sini, Gavin?" Paman Reza mondar-mandir menuju Gavin dengan rasa ingin tahu. Gavin mengeluarkan batuk canggung. "Aku akan membeli beberapa barang." Mata Paman Reza berbinar saat dia mendengar ini. "Tunggu, aku punya sesuatu yang kamu butuhkan. Tetap di sana." Gavin menatapnya dengan curiga. "Apa yang kamu bicarakan?" Paman Reza tertawa sinis. "Hal yang kamu cari. Aku akan mengambilkannya untukmu. Jadi beri aku waktu sebentar." Setelah mengatakan itu, Paman Reza berlari dengan cemas ke kamarnya. Gavin dibiarkan berdiri di sana. Namun, Paman Reza kembali dalam hitungan detik, dengan kegembiraan tertulis di seluruh wajahnya. Dia kemudian memasukkan beberapa alat kontrasepsi ke tangan Gavin. "Lanjutkan."
Jangan biarkan nona muda menunggu. Sudut mata Gavin mulai berkedut segera. Paman Reza tidak mengerti mengapa Gavin berdiri lama, jadi dia bertanya, "Ada apa? Apakah itu tidak cukup?" Gavin memandang Paman Reza dan bertanya, "Mengapa kamu memiliki ini, Paman Reza?" Wajah lelaki tua itu memerah saat dia mendengus. "Kenapa kau melihatku seperti itu?" "Saya menemukan ini di bawah bantal, ketika saya sedang merapikan kamar mereka." Gavin mengangkat alisnya dengan bingung. Benar, kemarahan Paman Reza berkobar. "Kamu mau atau tidak, kembalikan aku jika tidak." Gavin tersenyum malu-malu. "Aku tidak mencari ini. Ini mengejutkan Paman Reza. Kamu bajingan, aku tidak tahu kau seliar itu." Gavin memasukkan kembali alat kontrasepsi ke tangan Paman Reza dan berkata tanpa daya, "Aku akan membeli pembalut." Ekspresi Paman Reza terkejut saat mendengar ini. Elsa menunggu lama sebelum Gavin akhirnya kembali. Dia terlihat agak menyedihkan ketika dia berkata, "Kenapa lama sekali, Paman?" Sudut matanya berkedut saat dia berjalan ke arahnya. "Saya meluangkan waktu untuk menelusuri setiap merek." Elsa terkejut mendengarnya. "Kamu beli sendiri? Jika tidak," Gavin tidak terganggu oleh pertanyaannya. Dia tidak akan pernah membiarkan orang lain menggantikannya ketika harus membeli produk intim untuk wanitanya. Elsa langsung berseri-seri. Sulit baginya untuk membayangkan Gavin membeli pembalut untuknya dengan wajah sinis. Elsa menjawab, "Terima kasih banyak. Saya sangat tersentuh." Dia kemudian mengambil pembalut darinya dan berlari menuju kamar mandi dengan selimut melilit tubuhnya. Melihat spray berlumuran darah, Gavin menghela nafas tak berdaya. Selalu ada waktu berikutnya. Di sisi lain, Elsa dihadapkan pada dilema lain. Apa yang harus dia kenakan jika dia tidak punya pakaian ganti? Kecuali dia selalu bisa meminta Gavin untuk membelikannya pakaian dalam. Ya Tuhan! Bagaimana dia harus memberitahunya saat dia memikirkan apa yang harus dilakukan? Ada ketukan cepat di pintu kamar mandi. "Ya?" Elsa bertanya. "Buka, aku meminta seseorang untuk membelikanmu pakaian." Ekspresi kegembiraan menyapu wajahnya saat dia berterima kasih kepada bintang keberuntungannya. Ternyata Gavin adalah pria yang bijaksana. Setelah dia mengganti bajunya, Elsa berjalan keluar sambil menyeringai. "Semuanya bagus?" tanya Gavin. Dari sofa, dia menatapnya dengan alis terangkat. Dia menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Dia berjalan ke arahnya dan sebelum berkata, "Terima kasih banyak," Gavin segera mengulurkan tangan untuk menariknya ke dalam pelukannya. Dia memegangnya erat-erat saat dia bergumam dengan suara serak, "Bisakah kamu melihat betapa kesalnya aku?" Elsa menatap matanya saat dia menghiburnya. "Aku juga tidak ingin ini terjadi. Saya benar-benar tidak mengharapkan menstruasi saya datang." "Jangan seperti bayi." "Masih kesal?" Gavin mendengus. "Bagaimana kamu akan menebusnya untukku?" Elsa melawan kelopak matanya dan berkata, "Apa yang ada dalam pikiranmu?" Elsa langsung menjawab, "Tidak mungkin." Gavin menarik wajah panjang dan menatapnya dengan penuh tanya. "Beri aku alasan mengapa." Elsa meletakkan jari-jarinya di sisi mulutnya dan tersenyum. "Aku harus menandatangani perjanjian itu, ingat? Sahabatku juga telah kembali dari pelatihannya, dan aku berjanji akan mentraktirnya makan malam." Gavin tidak menyukai apa yang didengarnya. "Bagaimana dengan saya? Kesepakatan dan sahabatnya lebih penting daripada dia?" Gavin merasa seolah-olah ada pisau yang menusuk jantungnya. Elsa menarik dasinya dengan genit dan berkata, "Bagaimana kalau besok malam?" "Aku benar-benar tidak bisa malam ini." Yang dilakukan Gavin hanyalah mendengus, tidak menentang atau menyetujuinya. Elsa memberinya kecupan di pipinya dan berkata, "Bagaimana kalau sekarang?" Gavin menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya dengan penuh gairah. Saat Elsa merasakan kepalanya berputar sekali lagi,
menginginkan lebih. Gavin berhenti dan berbisik, ini lebih seperti itu. Elsa terdiam. Dia bertanya lagi apakah dia akan berinvestasi di perusahaan Nugroho, di mana dia memberikan jawaban tidak langsung. Aku akan memberitahumu besok. Elsa tercengang dan bertanya, apa maksudnya? Mungkin dia perlu waktu untuk mempertimbangkannya. Melihat betapa sedihnya dia, Gavin tidak bisa menahan diri untuk tidak membelai kepalanya. Aku hanya perlu memahami situasi perusahaan Nugroho saat ini. Elsa merasa lega setelah diyakinkan. Erlina meneleponnya sekitar jam 4. Ternyata penerbangannya tiba lebih awal, jadi keduanya membuat rencana untuk bertemu di kedai kopi biasa. Setelah mengakhiri panggilan, Elsa berdiri dengan gembira dan berbalik untuk pergi. Gavin tidak bisa berbuat apa-apa selain mengikuti. Aku akan memberimu tumpangan. Tidak apa-apa, aku bisa naik taksi ke sana. Namun, Gavin mengabaikannya dan keluar untuk mengambil mobilnya. Dia tiba di tujuannya 10 menit kemudian. Elsa keluar dari mobilnya dengan bersemangat dan melambai pada Gavin yang wajahnya sedingin biasanya. Selamat tinggal, Gavin berkata. Hati-hati, Elsa menjawab, oke, jangan khawatir. Pada saat ini, seorang wanita berpenampilan keren yang mengenakan kamuflase melihat ke bawah dari jendela di lantai 3. Saat dia meletakkan teropong militer, dia mendengus. Sungguh mobil yang buruk, aku ingin tahu seperti apa dia. Tak lama setelah itu, pintu kamar pribadi didorong terbuka, dan Elsa bergegas memeluk Erlina. Dia terdengar sangat emosional saat berkata, kamu akhirnya kembali. Erlina berkedip kaget. Mengapa kamu begitu senang dengan kepulanganku, Elsa? Elsa membiarkan temannya pergi dan menatapnya sambil berkata, apakah aku tidak boleh bahagia? Kamu lulus ujian? Erlina tersenyum saat mendengar ini. Kamu ada benarnya. Oh ya, apa pacarmu mengantarmu ke sini? Elsa memandangi Erlina yang mempesona dan merasakan pikirannya mengembara. Sungguh perasaan yang luar biasa melihat sahabatnya hidup kembali. Erlina mengoceh tentang harinya hanya untuk menyadari bahwa Elsa sedang linglung. Dia tidak bisa membantu tetapi mengangkat lengannya untuk menepuk bahu Elsa. Apakah kamu mendengarkan aku, Nona? Elsa kembali sadar dan berkata, hah? Apa? Erlina terdiam dan bertanya, apa yang kamu pikirkan? Elsa menjawab, tidak ada apa-apa. Hanya saja aku sudah lama tidak melihatmu. Kamu terlihat jauh lebih tampan sekarang. Mendengar itu, Erlina menyibakkan rambut hitamnya yang tebal dengan sia-sia. Aku tahu aku sangat tampan. Erlina tertawa terbahak-bahak saat dia mengulurkan tangannya untuk menarik Elsa ke kursi. Setelah itu, dia menatapnya dengan serius dan bertanya, kamu belum memberitahuku ini. Apakah orang yang memberimu tumpangan adalah pacar barumu? Elsa tersenyum dan mengangguk. Ya, Erlina menjentikkan jarinya. Oke, ceritakan semuanya tentang dia. Saya ingin tahu namanya, umur, pekerjaan, latar belakang keluarga, dan bahkan anggota keluarganya. Kamu terdengar seperti sedang menginterogasi penjahat. Erlina menjawab, tidak, aku menginterogasi sahabatku. Elsa tertawa dan memberitahu Erlina segalanya tentang Gavin. Namun, dia mulai gagap ketika berbicara tentang anggota keluarganya. Aku belum pernah bertemu mereka sebelumnya, tapi aku pasti akan memberitahumu ketika aku melihat mereka di masa depan. Meskipun dia telah tinggal bersama Gavin selama 2 tahun di kehidupan sebelumnya, dia benar-benar telah mengucilkannya. Dia belum pernah melihat keluarganya sebelumnya, dan itu adalah sesuatu yang tidak pernah dia bicarakan juga. Elsa menyimpan pikiran itu untuk dirinya sendiri. Kemudian, Elsa melihat Erlina, hanya untuk menyadari bahwa temannya sangat terkejut. Halo, Erlina. Dia melambaikan tangannya di depan Erlina. Erlina heran dengan apa yang telah dia pelajari.
Dia tidak tahu bahwa pacar Elsa adalah terkenal di ibu kota. Faktanya, dia juga salah satu baron paling terkenal. Erlina bertanya, "Apakah kamu yakin kamu tidak berbohong, Elsa?" Elsa tertawa dan menjawab, "Tidak. Bukankah Gavin membenci wanita? Saya mendengar tentang wanita ini yang pernah mencoba merayunya. Dia akhirnya menendangnya keluar pada akhirnya." Elsa menjawab, "Saya tidak yakin. Biarkan saya bertanya kepadanya tentang hal itu suatu hari nanti." Erlina menatap Elsa dan berkata, "Apakah kamu menyelamatkan umat manusia di kehidupan sebelumnya, Elsa? Bagaimana lagi kamu akan berakhir dengan pria yang begitu sempurna?" Saat menyebutkan kehidupan sebelumnya, tatapan rumit muncul di mata Elsa. Dia menghela nafas dan berkata, "Mungkin." Erlina mengerutkan kening seolah dia tiba-tiba teringat akan sesuatu. "Jika saya tidak salah, Gavin berusia 28 tahun, kan? Bukankah dia sedikit terlalu tua? Atau apakah dia hanya menyukai wanita yang lebih muda?" Elsa baru berusia 20 tahun ini. Itu adalah puncak waktunya. Elsa sepenuhnya setuju dengan apa yang dikatakan Erlina. Namun, mereka sudah menjalin hubungan, dan itu tidak masalah lagi. Usia bukanlah masalah. Saya benar-benar berpikir bahwa dia 100 kali lebih baik dari Daniel. Setelah mendengar ini, Erlina tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Kapan kamu bisa memperkenalkan dia kepadaku? Saya ingin melihat pacarmu secara langsung." Elsa menjawab, "Tentu." Erlina berkata, "Aku tidak sabar menunggu hari itu tiba." Elsa berkata, "Aku tidak sabar menunggumu menemukan seorang pria juga." Erlina berkata, "Sepertinya aku bisa menemukannya. Semua pria di sekitarku adalah pelacur tua yang keras kepala." Elsa menjawab, "Tidak usah buru-buru, kamu masih sangat muda." "Benar, kita masih memiliki masa muda kita. Apa yang perlu dikhawatirkan?" Elsa melihat ke bawah. "Kamu akan diangkat sebagai polisi wanita, Erlina. Apa kau sudah mengetahui misinya?" Erlina segera menjawab, "Saya belum melaporkan diri saya ke markas. Saya hanya akan mengetahuinya ketika saya melakukannya." Elsa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, saya ingin menjadi yang pertama tahu tentang misi pertamamu, oke?" Erlina menganggap ini lucu dan tertawa. "Mengapa?" Elsa menjawab, "Kamu selalu bermimpi menjadi polisi wanita. Sebagai teman terbaikmu, aku berkewajiban berada di sana untuk berbagi kegembiraan, karena kamu mendapatkan misi pertamamu." Erlina menjawab, "Kurasa aku tidak bisa memberitahumu banyak tentang misiku. Lagi pula, mereka seharusnya sangat rahasia, dan saya tidak ingin membocorkan informasi apapun." Elsa menjawab, "Kalau begitu, beritahu aku lokasi misimu. Kamu tidak perlu memberitahu saya lokasi persisnya." Erlina tertawa terbahak-bahak saat melihat betapa tertariknya Elsa. "Baiklah. Saya pasti akan memberitahumu tentang misi saya." Erlina bertanya, "Oh ya? Apa ada orang lain yang tahu tentangmu dan Gavin?" Elsa merenung sejenak dan berkata, "Aku hanya memberitahumu dan saudaraku." Jika ingatannya benar, Gavin telah memberikan perintah untuk merahasiakan berita tentang rekonsiliasi mereka di fantasi. Erlina melampiaskan ketidakpuasannya setelah mendengar ini. "Aku ingin tahu apakah Daniel akan kehilangan akal sehatnya saat mengetahui hal ini. Aku yakin dia akan sangat ingin berdamai denganmu." Elsa menjawab, "Aku tidak mau berdamai dengannya." Elsa mengerutkan keningnya dan berkata, "Daniel ternyata sangat brengsek. Saya tidak pernah berharap dia menjadi seorang munafik yang akan membungkuk begitu rendah untuk mendapatkan apa yang dia inginkan." Elsa langsung teringat akan kehidupan masa lalunya. Fiona dan Daniel benar-benar menghancurkan hidupnya. Permainan baru saja dimulai. Elsa dan Erlina berbicara sebentar dan makan malam sebelum mereka pulang. Lagi pula, Harry telah berjanji untuk menandatangani perjanjian transfer saham malam ini.
Yang lain sedang makan malam di meja makan, saat Elsa kembali ke rumah keluarga Nugroho. Menyadari kepulangannya, Nyonya Tua Nugroho bertanya, "Saya mendengar dari ayahmu bahwa kesepakatan telah disegel. Benarkah itu?" Elsa menganggukkan kepalanya dengan acuh tak acuh. "Ya." Nyonya Tua kecewa dengan sikap Elsa tetapi memutuskan untuk mentolerirnya. Pada akhirnya, mereka membutuhkan bantuannya sekarang. "Itu hebat, ayahmu telah membawa kembali perjanjian itu. Kamu dapat menunggunya sebentar dan menandatanganinya." Khawatir akan ada ketentuan yang tidak adil dalam perjanjian tersebut, Elsa berkata, "Di mana perjanjiannya? Aku akan melihatnya sekarang." Ini membuat Diandra gelisah, dan dia mengerutkan kening. "Apa terburu-buru? Kamu sudah tahu apa yang kamu dapatkan?" Elsa berkata, "Jangan bicara saat kamu mengunyah, Bibi Diandra." "Cukup." Nyonya Tua meninggikan suaranya, yang membuat Diandra menahan amarahnya. Nyonya Tua Nugroho memandang Elsa dan berkata, "Ada di atas meja kopi. Saya sudah mendatanginya, jadi seharusnya tidak ada banyak masalah." Elsa menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke, lanjutkan waktumu untuk makan. Aku akan memeriksanya dulu." Karena Elsa baru saja lulus, Nyonya Tua Nugroho dan Heri Nugroho berharap dia tidak berpengalaman dalam urusan bisnis. Lagi pula, dia masih muda dan pasti tidak memiliki kesabaran untuk melalui kesepakatan yang begitu panjang. Selain itu, dia pasti tidak akan bisa menemukan klausul yang tidak adil dalam perjanjian itu. Siapa yang mengira Elsa akan mengejek mereka setelah dia melewati perjanjian? Sepertinya ada masalah besar dengan perjanjian itu, Ayah. Heri menyipitkan matanya sebelum dia berdiri dan tertawa. "Oh, masalah apa yang bisa terjadi? Itu telah disusun secara profesional oleh pengacara perusahaan." Elsa menjawab, "Klausul ini mengatakan bahwa saya memiliki kepemilikan lebih dari 10% saham perusahaan, yang akan menjadi total 20% setelah transfer." Heri berkata, "Apa yang salah dengan itu? Kamu memiliki 10% saham atas namamu sekarang. Bukankah seharusnya 20% setelah transfer?" Elsa mencibir, "Aku mungkin masih muda, tapi itu tidak berarti kamu bisa membodohiku seperti itu. Ibu dan saudara perempuan saya masing-masing memiliki 10% saham, yang seharusnya menjadi milik saya. Betapa merendahkan mereka untuk berpikir bahwa mereka dapat menukar 20% saham ibu dan saudara perempuannya, dengan imbalan 10% saham Nyonya Tua dan Diandra." Tuntutan Elsa seperti perampokan di siang hari bagi Heri, dan ekspresi berubah. "Ibu dan adikmu sudah lama meninggal, Elsa. Perusahaan tidak memiliki saham mereka lagi. Apa maksudmu?" "Saya masih memiliki sertifikat suksesi ibu saya, dan dikatakan bahwa saya adalah pewaris sah aset mereka." Wajah Heri menjadi muram karena serangan balik yang kuat dari Elsa. "Jangan konyol, Elsa. Sertifikat suksesi tidak ada sama sekali. Saham ibu dan saudara perempuanmu telah lama ditransfer ke keluarga Nugroho. Ini bahkan bukan milikmu." Untuk memulai, "Bagus. Mari kita panggil pengacara." Elsa muak berdebat dengan Heri. Seorang pengacara harus bisa membungkam mereka untuk selamanya. Heri terdiam karena kaget. Setelah mendengar ini, Nyonya Tua Nugroho memutuskan untuk ikut campur. "Baiklah, Elsa. Tunjukkan pada kami sertifikat suksesi saham untuk membuktikan diri. Kami akan memutuskan sendiri keasliannya." Mengetahui apa itu ular Nyonya Tua, dia berkata sambil tersenyum, "Saya sudah meminta pengacara untuk mengoreksinya, Nenek. Sertifikat itu valid dan bahkan memiliki tanda tangan ayah dan nenek. Saya tidak berpikir itu adalah sesuatu yang akan kamu lupakan." Suasana di ruang tamu berubah menjadi hening. Setelah jeda yang lama, Nyonya Tua tertawa dan berkata, "Kamu tidak mengatakannya. Bagaimana saya bisa mengingat sesuatu yang terjadi 1 dekade yang lalu?"
Ingatanku tidak bagus akhir-akhir ini. Elsa tidak marah dengan penyangkalan Nyonya Tua Nugroho. Nyatanya, dia tersenyum ketika berkata, "Tidak apa-apa. Pokoknya ditulis di atas kertas. Kamu pasti akan ingat ketika kamu melihatnya." Senyum itu langsung pudar dari wajah Nyonya Tua Nugroho. Lagi pula ini adalah masa lalu. Mari kita kesampingkan untuk saat ini, karena itu bukan perhatian utama kita. Elsa berkedip dan menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, "Baik, mari kita fokus pada isi perjanjian lainnya. Tolong siapkan yang baru besok." Ekspresi semua orang kaget ketika mereka mendengar ini. Mereka meremehkan kecerdasan Elsa. Tidak ada yang senang tentang itu, tetapi pendapat mereka tidak penting bagi Elsa. Dengan persetujuan di tangannya, dia berkata, "Di sini dikatakan bahwa saya hanya dapat mewarisi saham perusahaan ketika saya berusia 22 tahun. Aku bukan anak di bawah umur, Ayah. Mengapa saya harus berusia 22 tahun untuk mewarisi saham?" Nyonya Tua Nugroho menyela, "Karena kamu baru saja lulus, ayahmu berpikir bahwa kamu masih terlalu muda untuk mewarisi apapun. Bagaimanapun, kamu akan mewarisinya." Elsa menjawab, "Aku sudah lulus dari universitas, Nek. Ini tidak seperti aku buta huruf atau apapun. Mengapa usia saya menjadi masalah?" Ekspresi Nyonya Tua Nugroho berubah. Elsa menghela nafas dan berkata, "Katakanlah kita mengabaikan masalah ini. Klausul ini masih mengatakan bahwa semua saham saya akan diambil alih oleh keluarga Nugroho segera setelah saya menikah. Itu berarti saya tidak akan punya uang." Harry hampir kehilangan ketenangannya. Namun, reaksinya tidak sebanding dengan ekspresi muram Nyonya Tua Nugroho. Elsa tertawa dan berkata, "Seberapa gelap hatimu? Saya hanya menginginkan apapun kecuali 10% sahammu. Apakah kamu harus mengatur saya dengan cara ini? Apa gunanya sertifikat suksesi setelah saya menandatangani ini? Aku akan tidak punya uang saat itu." Setelah mengatakan itu, mata Elsa menjadi sedingin es. Bagaimanapun, Harry adalah kepala keluarga. Bagaimana dia bisa mentolerir dipermalukan di depan keluarganya? Kemarahan dalam dirinya meledak saat memikirkan hal ini. "Elsa, hanya karena aku menyukaimu bukan berarti kau bisa lepas dari segalanya. Akulah yang memberimu semua yang pernah kamu miliki, termasuk hidupmu. Saya dapat mengambil kembali semua bagian yang telah saya berikan kepadamu." Elsa menjawab, "Kamu mendukung saya? Kamu tidak pernah peduli tentang saya sejak saya masih kecil. Aku pasti sudah mati jika bukan karena kecerdasanku. Aku berharap kau tidak pernah menjadi ayahku." Tangan Harry gemetar karena marah. Harry berkata, "Beraninya kamu?" Elsa tertawa dan berkata, "Kamu hanya kesal karena kamu malu pada dirimu sendiri. Kamu boleh marah semau kamu, tapi jangan berani-beraninya kamu mengambil apa yang diwariskan ibu dan adikku untukku. Kamu tidak berhak mengambil apa yang menjadi milikku. Katakan saja jika kamu tidak ingin aku menyelamatkan perusahaan. Berhenti mempermainkanku karena itu membuatku jijik." Begitu kata-katanya terhenti, dia membanting perjanjian di atas meja dengan keras, sebelum dia berbalik pergi. Harry sangat marah hingga matanya merah. Sekilas, dia tampak seperti sedang berusaha keras untuk menekan amarahnya. Namun, jika seseorang melihat lebih dari itu, mereka akan melihat niat untuk membunuh di matanya. Melihatnya membuat bulu kuduk Diandra dan Fiona merinding. Mereka belum pernah melihat Harry begitu marah sebelumnya. Setelah menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan putranya, Nyonya Tua Nugroho menahan rasa frustrasinya dan bergumam, "Jangan marah, Harry. Elsa masih muda, meskipun dia bersikap kasar kepada kami membutuhkannya untuk menyelamatkan perusahaan." Harry mengepal tangannya dengan frustrasi dan bergumam, "Hah?" Dia berpikir bahwa perusahaan akan runtuh tanpa dia. Nyonya Tua Nugroho menghela nafas pelan.
Dengan tepat, biarkan saja dia. Kita selalu bisa melakukan sesuatu setelah badai ini berlalu. Harry mengertakkan gigi dan mendengus sebelum dia pergi ke ruang kerjanya. Setelah memastikan bahwa Harry telah pergi, Diandra berbisik, "Apakah kamu melihat betapa kasarnya Elsa? Bagaimana mungkin keluarga Nugroho melindungi seseorang yang tidak beradab seperti dia?" Viana menjawab, "Itu karena dia tidak punya ibu untuk mengajarinya sopan santun." Nenek berkata, "Cukup." Keduanya segera menutup mulut, yang membuat Diandra dengan cepat tersenyum dan berkata, "Ayo lanjutkan makan, Bu." Nyonya Tua Nugroho mendengus pelan, "Aku sudah kenyang, kamu bisa makan sendiri." Elsa membanting pintu begitu dia kembali ke kamarnya. Matanya sudah merah karena marah. Jika ingatannya benar, Harry dulu berbeda. Dia dulu sangat memujanya dan peduli dengan kesejahteraannya. Mengapa semuanya berubah setelah ibu dan saudara perempuannya meninggal? Mengapa? Dia mengerutkan alisnya dengan frustrasi dan mengangkat tangannya, mengepalkannya dengan keras sebelum dia memukul kepalanya. Mengapa dia tidak bisa mengingat kenangan apapun sebelum dia berusia 8 tahun? Dia merasa sangat tidak berdaya saat ini. Begitu putus asa sehingga hatinya menjadi dingin. Meskipun dia selalu tahu bahwa mereka jahat padanya, dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi menyebut tempat ini sebagai rumahnya. Tidak setelah apa yang terjadi hari ini. Mereka adalah sekawanan serigala yang ingin melahap setiap bagian tubuhnya dalam kegelapan. Mereka lapar akan uangnya dan akan melakukan apapun untuk menyedotnya hingga kering. Bahkan jika itu merenggut nyawanya. Ini bukan pertama kalinya dia bertanya-tanya apakah dia milik keluarga Nugroho. Elsa masih kesal ketika cincin tajam menyadarkannya kembali. Dia mengeluarkan ponselnya dan menyadari bahwa itu adalah Gavin. Begitu saja, kehangatan langsung memenuhi hatinya yang sedingin batu. Dia tidak peduli jika semua orang mengejeknya atau jika seluruh dunia mengucilkannya, selama dia ada di sini. Dia adalah cahaya hidupnya. Memikirkan hal itu, dia tersenyum dan menjawab panggilan itu. Suara Gavin datang dari telepon. "Apakah kamu kembali?" Elsa melihat ke bawah saat dia menganggukkan kepalanya. "Ya, apakah kamu sudah menandatangani perjanjian itu?" Elsa berhenti sejenak sebelum dia berbisik, "Belum." Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.